Terima kasih. Oke. Oh, nggak iso. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada sore hari ini kita berkumpul dengan penuh kepercayaan kepada Allah yang Maha Rahim. Kita hendak memohon kerahiman Tuhan bagi Bapak Aloysius Gonzaga Gunawan Siswanto yang telah meninggal 7 hari yang lalu. Kiranya Allah yang Maha Rahim mencurahkan belas kasih kepadanya, mengampuni segala dosanya, dan menyatukannya dengan para kudus di surga. Sehingga ketika telah berada mulia di surga bersama Allah, Bapak Aloysius Gonzaga Gunawan Siswanto menjadi pendoa yang setia bagi kita yang masih berjuang di dunia ini. Dan sekarang mari kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi ini dengan mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Sebab itu saya mohon pada orang kudus dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Rahim, kami berkumpul di sini untuk mempercayakan saudara kami, Bapak Aloysius Gonzaga Gunawan Siswanto, kepada belas kasih-Mu. Selagi masih di dunia, ia tidak luput dari dosa karena kerapuhan manusiawi. Ampunilah dosa-dosanya, supaya ia hidup di hadapan-Mu dalam kebahagiaan abadi. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sesudah Nabot dibunuh, Tuhan bersabda kepada Nabi Elia orang Tisbe, "Bangunlah, pergilah menemui Ahab, Raja Israel di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian. Beginilah sabda Tuhan, engkau telah membunuh dan merampas. Katakanlah pula kepadanya, beginilah sabda Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ pula lah anjing akan menjilat darahmu. Kata Ahab kepada Elia, sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku? Jawab Elia, memang sekarang aku akan mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Sungguh, aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yeroboam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia. Sebab engkau telah menyakiti hatiku dengan menyebabkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Isabel, Tuhan telah bersabda, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Yisrael. Siapa saja dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak dirinya dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji. Ia mengikuti berhala-berhala seperti orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya. Ia mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban.
Maka bersabdalah Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, "Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya." Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Sebab aku sadar akan pelanggaranku. Dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Palingkanlah wajah-Mu dari dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah penyelamatku. Maka lidahku akan memasyurkan keadilan-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Perintah baru kuberikan kepadamu, sabda Tuhan, kasihilah sesamamu, sebagaimana aku mengasihi kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian, kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat, dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar, dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu kalian harus sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Salah satu ajaran di dalam filsafat timur tentang yang berkaitan tentang kematian itu adalah wong urip ki mung mampir ngombe, yang artinya orang hidup itu hanya mampir minum. Memang
Kadang ini juga banyak tafsirannya, tetapi yang mau dikatakan di sini bahwa hidup kita di dunia ini bukanlah akhir, bukanlah tujuan yang utamanya. Ini adalah sebuah persinggahan. Untuk dapat melanjutkan perjalanan itu sampai tujuan, kalau dari kata-kata bijak itu tadi tergantung juga apa yang kita minum. Kalau kita meminum sesuatu yang menyehatkan, itu akan menguatkan kita melanjutkan perjalanan. Kalau yang kita minum itu sesuatu yang membuat kita sakit, yang membuat kita hilang kesadaran, yang membuat kita menjadi kurang bertenaga, maka juga akan justru malah menghambat kita dalam mencapai tujuan. Juga demikian ketika kita mengadakan sebuah perjalanan, lalu kita mampir untuk makan dan minum, kalau yang kita makan, yang kita minum itu sembarangan, maka ya bisa jadi akan menjadi malah sakit, akan menjadi tidak dapat melanjutkan perjalanan. Kalau di dalam kehidupan, ketika yang kita makan atau yang kita minum ini sesuatu yang tidak baik, maka ini pula yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Jangan-jangan ketika kita minum yang tidak baik, yang artinya yang kita masukkan ke dalam diri, itu adalah sesuatu yang tidak baik, maka yang ada di dalam ini juga tidak baik. Kalau yang ada di dalam ini tidak baik, maka yang akan dikeluarkan pun juga tidak baik. Sama seperti teko, kalau isinya kopi dituangkan juga akan keluar kopi. Kalau isinya teh dituangkan juga akan keluar teh. Kalau di dalamnya isinya air comberan, dikeluarkan ya akan keluar air comberan. Demikian juga apa yang dimasukkan manusia ke dalam dirinya, itu juga mempengaruhi apa yang dikeluarkannya. Maka yang pertama di sini kita diajak untuk senantiasa memasukkan yang baik di dalam kehidupan kita, agar kita mampu juga untuk mengeluarkan yang baik pula dari hati kita sebagai wujud kebaikan yang kita miliki yang ada di dalam diri kita. Lalu kita bersyukur kepada Tuhan karena hidup itu tidak berakhir hanya di dunia ini. Ketika hidup itu berakhir di dunia ini, setelah meninggal itu lalu lenyap semuanya, maka ini menjadi sesuatu yang kurang adil karena ada orang yang hidupnya ini baik sekali, tetapi mendapatkan banyak masalah di dalam hidupnya. Mungkin juga masalahnya itu berkaitan dengan penyakit, masalahnya itu berkaitan dengan keluarga, masalahnya itu berkaitan dengan anak, dan masih banyak masalah-masalah yang lain. Tetapi ada orang yang senantiasa kalau kita lihat dalam masyarakat juga itu dinilai ini orangnya kurang baik, ini orangnya seenaknya sendiri kok kelihatannya hidupnya mudah-mudah saja. Maka penghakiman yang terakhir, penghakiman yang utama itu nanti akan diberikan ketika orang itu berada bukan di kehidupan ini, tetapi di kehidupan yang selanjutnya. Jadi, menurut ajaran gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, kehidupan ini ada dua. Yang pertama, kehidupan sekarang, lalu kehidupan yang kedua adalah kehidupan setelah kematian. Karena begitu orang itu meninggal, pada saat yang sama itu dihadapkan pada pengadilan. Yang hasilnya itu antara surga atau neraka. Surga pun juga bisa surga yang tertunda, yang biasa kita sebut dengan api penyucian, atau juga bisa langsung menuju ke surga, tergantung dari perbuatannya. Maka dari sini kita diajak untuk mempersiapkan kehidupan yang kedua ini ketika kita masih dalam kehidupan yang pertama ini. Oleh karena itu dalam Injil hari ini, Yesus itu mengajak kita untuk memiliki
Kalau manusia itu menyebutnya bisa cita-cita, bisa impian, bisa harapan, yakni menjadi sempurna. Sama seperti Bapa adalah sempurna adanya. Jadi ketika kita hidup di sini memang boleh bercita-cita, bermimpi, saya besok mau jadi dokter, saya besok mau jadi pengusaha, saya besok mau jadi guru, dan impian-impian yang lain. Mungkin bagi yang sudah lanjut usia juga ada impian-impiannya. Saya senantiasa diberi kesehatan, anak-anak saya itu bisa lancar semuanya, dan masih banyak lagi. Tetapi di sini Yesus mengajak kita untuk memiliki satu impian lagi, satu cita-cita lagi, yakni menjadi sempurna. Maka cara menjadi sempurna ini ada dua hal. Yang pertama, kita mendekatkan diri kepada Allah yang adalah sempurna. Dengan berbagai macam tindakan kita sejak kecil diajari untuk berdoa. Kita sejak kecil diajari untuk membaca kitab suci. Kita sejak kecil diajari untuk mengenal Tuhan itu. Maka ini adalah cara mendekatkan diri kepada Tuhan yang maha sempurna itu, agar kita juga bisa menjadi sempurna. Lalu cara yang kedua, jadi ini bukan harus milih salah satu, enggak. Tetapi ada dua cara yang harus dilakukan semuanya. Cara yang kedua, kita diajak untuk menjadi berbeda dari dunia ini. Di dalam Injil yang kita dengarkan, kalau dunia itu mengatakan kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu, maka kita diajak untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Yang artinya kita diajak untuk memiliki hati yang murah hati. Kita diajak untuk memiliki kasih seperti kasih Allah kepada kita. Di mana murah hati itu tidak hanya memberi, tidak hanya membantu orang lain. Murah hati itu di sini dikatakan bahwa Allah itu membuat mataharinya terbit bagi orang jahat dan orang baik. Allah juga menurunkan hujan bagi orang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Maka di sini murah hati itu artinya bahwa kita tetap mau berbuat baik kepada semua orang, bahkan mereka yang telah mengecewakan kita, bahkan kepada mereka yang telah menyakiti kita. Kalau kita hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, di sini Yesus mengatakan, lalu apakah lebihmu dari para pemungut cukai? Kalau kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihmu daripada orang yang tidak mengenal Tuhan? Jadi ciri orang yang mengenal Tuhan itu memiliki kemurahan hati, di mana mau untuk melakukan kebaikan, mau untuk mengasihi semua orang, termasuk juga mereka yang telah mengecewakan kita, mereka yang telah menyakiti kita, mereka yang telah mengkhianati kita. Itu ajaran dari Yesus. Memang kalau dikatakan sulit, karena ini adalah untuk kesempurnaan. Supaya kenapa kok kita diajak sempurna? Supaya ketika kita meninggalkan dunia ini dan masuk dalam kehidupan yang kedua, yang kehidupan kekal itu, kita dapat bersatu dengan Allah yang adalah sempurna itu. Maka kita pun pada saat ini juga diajak untuk menjadi orang-orang yang murah hati. Dan juga diajak untuk menjadi orang-orang yang mau dekat dengan Allah. Dengan berdoa, itu kita mau menjadi orang yang dekat dengan Allah. Dengan mendoakan sesama, itu kita menjadi orang yang murah hati. Ini juga menjadi jalan kesempurnaan bagi kita. Maka
kita juga diajak ketika mendoakan yang sudah meninggal itu merenungkan kehidupan kita. Apakah sewaktu-waktu ketika kita nanti dipanggil, ini kita sudah siap. Jadi jangan berpikir saya masih muda, saya masih lama. Enggak. Karena mati tidak ada syaratnya. Harus sakit dulu, itu yang sakit itu nanti akan berangkat dulu. Enggak, belum tentu. Yang sehat pun bisa berangkat lebih dulu. Yang lebih muda pun juga bisa meninggal lebih dulu. Maka mari kita pada saat ini, mulai saat ini juga mencita-citakan, memimpikan dan mengusahakan kesempurnaan. Sehingga ketika saatnya nanti kita dapat berkumpul dengan Allah yang maha sempurna itu dalam kerajaannya yang abadi. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Mari kita berdiri, kita lanjutkan dengan doa umat. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang membangkitkan puteranya dari alam maut sebagai jaminan hidup abadi bagi semua orang beriman. Bagi Bapak Aloysius Gonzaga Gunawan Siswanto yang telah dipanggil Tuhan 7 hari yang lalu, semoga wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang diimaninya memberi jaminan hidup yang kekal kepadanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga yang ditinggalkannya, semoga senantiasa dianugerahkan ketabahan dan keteguhan iman. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara kita yang telah meninggal dalam Kristus, semoga mereka mengambil bagian dalam kemenangan Kristus atas maut dan masuk dalam kemuliaan abadi di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, Tuhan. Bagi kita sekalian yang hadir di sini, semoga kita semakin sadar agar berjaga-jaga dan siap sedia menyongsong kedatangan Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa. Demikianlah ya Allah Bapa kami doa-doa permohonan yang kami sampaikan kepadamu. Dengarkanlah doa kami ini dan selamatkanlah saudara kami, Bapak Aloysius Gonzaga Gunawan Siswanto, serta semua orang yang sudah meninggal dunia. Anugerahkanlah istirahat dan damai abadi kepada mereka, sebab Engkaulah Allah orang-orang hidup, Engkaulah Allah kami sepanjang segala masa. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Lagu persembahan dari puji syukur nomor 380. 380. Ini bukan meski habis.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami di surga, berkenanlah menerima persembahan ini dan berikanlah kepada hamba-Mu Bapak Alusius Gonzaga Gunawan Siswanto pengampunan yang diinginkannya. Semoga ia bergembira bersama orang-orang kudus-Mu dan selalu turut memuji kemuliaan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, dan kebangkitan orang-orang mati. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu ya Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi, Ia mengucap syukur kepada-Mu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami, hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepada-Mu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu
dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi. Bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para kudusmu, dan juga para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Ingatlah akan hambamu, Bapak Aloysius Gonzaga Gunawan Siswanto, yang 7 hari yang lalu engkau panggil dari dunia ini ke hadapanmu. Perkenankanlah dia yang serupa dengan putramu dalam kematian, dapat menjadi satu dengan dia dalam kebangkitan. Ketika dia akan membangkitkan orang mati dan mengubah badan yang fana menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Sudilah pula menerima dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya. Ketika Engkau menghapus setiap tetes air mata kami, sebab dengan memandang Engkau Allah kami, sebagaimana Engkau ada, kami akan serupa dengan Dikau sepanjang masa dan memuji Engkau tiada henti. Kami mohon, ya Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Vincentius, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu, dimanapun mereka berada dengan belas kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu.
Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami mengucap syukur kepadamu atas santapan surgawi ini. Dan kami mohon dengan rendah hati, semoga berkat sengsara putramu, saudara kami Bapak Aloysius Gonzaga Gunawan Siswanto, kau bebaskan dosa-dosanya, dan kau hantar dengan selamat dalam kerajaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Lagu penutup puji syukur 715.